koperasi yang sangat penting. Nah, dengan adanya manajemen anggota yang baik dan integrasi, nah, mulai dari pendaftaran yang mudah hanya dengan memodalkan smartphone dan akses internet, maka dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap koperasinya. Kemudian dengan dibantunya transformasi digital ini, kecepatan layanan, ya Bapak dan Ibu, kecepatan layanan, digitalisasi dan aplikasi koperasi dapat meningkat gitu dengan adanya aplikasi ya. Kemudian tersedia 24/7, artinya ini tersedia 24 jam setiap harinya anggota dapat mengakses layanan gitu dengan melalui aplikasi. Nah, kemudian tata kelola juga menjadi lebih akuntabel ya, memudahkan juga untuk pengurus, kerjaan lebih mudah dibandingkan dengan manual, Bapak dan Ibu ya. Kemudian layanan juga terhubung dengan ekosistem ekonomi digital. Nah, kemudian peluang untuk memperoleh pendapatan atau base income juga akan lebih terasa gitu ya peluangnya. Nah, koperasi diharapkan menjadi solusi dalam pengembangan startup di Indonesia. Nah, dengan konsep ini, maka anak-anak muda akan semakin tertarik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya kerjasama koperasi dengan startup yang sudah berkembang, maka mampu mengembangkan perekonomian nasional, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, perkenalkan kami dari Sakti ya, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Kami adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Nah, kami dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan platform Sakti yang diwadahi dalam satu komunitas Sakti, yaitu Sakti Center, atau yang kita selenggarakan ini acaranya Bapak dan Ibu ya, yang sekarang kita hadiri, workshop Sakti Center. Nah, kami senantiasa berinovasi dari waktu ke waktu untuk memberikan pelayanan terbaik agar perkoperasian di Indonesia selalu up to date dan selalu relevan setiap saat dalam kondisi apapun. Nah, untuk mewujudkan inovasi tersebut, maka kami menghadirkan beragam aplikasi dan layanan-layanan terbaik. Nah, beberapa di antaranya itu seperti aplikasi Sakti, Sakti, MyCoop, kemudian Aliskasi, Awan Sakti, dan masih banyak lagi ya. Next. Nah, ini peta sebarannya layanan dari kami, PT SKK, telah digunakan oleh lebih dari 800.000 pengguna yang aktif di 350 lebih koperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Next. Nah, kemudian ini ada nama mitra atau CU ya, dan koperasi Sakti. Nah, ini juga sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti ada Puspop di Jakarta, kemudian Caraka Utama, dan lain-lain, Bapak dan Ibu. Nah, kami perkenalkan aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Ini yang pertama, ada Sakti Online. Nah, Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, kemudian produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Nah, ini terhubung dari satu ke aplikasi lainnya. Nah, Sakti Online mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis. Nah, ini terinterkoneksi secara online dan real time ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti bayar non-tunai, kemudian internet dan mobile banking juga sudah disediakan di Sakti Online yang terhubung. Nah, kemudian untuk membayar itu cukup dengan pindai atau scan, anggota sudah melakukan transaksi. Kemudian untuk proses simpan dan pinjam itu sudah ada
modul untuk transaksinya. Begitu juga dengan laporan-laporannya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan fitur berbagi kemana saja, sehingga memudahkan anggota dalam berbagi dari simpanan di koperasi ke bank atau ke sesama anggotanya. Nah, itu jadi lebih mudah lagi dengan adanya aplikasi anggota ya, mobile atau internet bankingnya. Gitu. Next. Nah, tidak hanya Sakti Online, kami juga sudah menyediakan untuk koperasi syariah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan platform digital untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS ya, yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini digunakan oleh koperasi syariah gitu. Untuk layanannya sama seperti Sakti Online. Nah, untuk Sakti Syariah ini hanya dikhususkan untuk koperasi syariah. Next. Nah, ini adalah aplikasi Sakti Link. Aplikasi ini digunakan oleh anggotanya dalam bertransaksi. Di sana anggota bisa melakukan cek saldo, simpanan pun pinjamannya, kemudian sudah bisa juga dilengkapi dengan fitur untuk membayar angsuran pinjaman, pengajuan pinjaman juga sudah bisa dilakukan di smartphone anggota ya, dan juga sudah dilengkapi dengan pendaftaran online. Jadi anggota perlu datang ke koperasi untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, kemudian tidak perlu lagi ke koperasi untuk melakukan pengajuan pinjaman atau bayar angsuran, setoran. Nah, cukup dari rumah saja anggota bisa melakukan transaksi tersebut. Fitur berbagi kemanapun, kapanpun. Nah, jadi bersama anggota koperasi itu anggota bisa melakukan transaksi, kemudian untuk berbagi ke bank atau beli pulsa, paket data dan lain-lain ya. Nah, itu sudah kami kembangkan juga untuk fiturnya. Jadi anggota bisa melakukan pembelian pulsa token listrik, kemudian pembayaran untuk pembayaran PDAM, kemudian BPJS, dan lain-lain ya. Kemudian dilengkapi juga fitur untuk top up e-walletnya. Nah, e-wallet di Indonesia seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Nah, kemudian pembayarannya juga sudah dilengkapi dengan QR, jadi anggota tinggal scan aja barcode-nya, nah itu sudah bisa transaksi. Nah ini untuk aplikasinya dan transaksi itu dikelola secara penuh oleh koperasi ya. Jadi ini terintegrasi dengan aplikasi core system banking-nya koperasi gitu, Sakti Online yang tadi. Next. Nah kemudian hanya untuk aplikasi core banking system, kami juga sudah melengkapi aplikasi untuk bisnis online-nya. Nah, ini aplikasi Laci dapat digunakan oleh lembaga atau koperasi sebagai penyedia layanan ya, atau para UMKM yang dilengkapi dengan berbagai modul seperti aplikasi penjualan, kemudian pembelian, inventory, akunting, laporan, dan lain-lainnya. Nah, ini juga sama dikelola secara penuh oleh koperasi. Jadi, koperasi bisa mensejahterakan anggota-anggotanya yang memiliki usaha dan diwadahi dalam satu platform, yaitu aplikasi Laci. Next. Nah, di dalam satu platform Laci, itu ada lagi Laci Mart. Nah, ini dikhususkan untuk e-commerce ya, untuk membantu para anggotanya berjualan produk-produk kreatif mereka secara online gitu. Nah, ini juga sama dikelolanya oleh koperasi ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota yang memiliki usaha, itu bisa didaftarkan mitranya ke Laci Mart. Nah, ini dikelola juga sama koperasi. Jadi kalau misalnya ada anggota yang mau mendaftarkan produknya gitu, mempromosikan produknya, itu tinggal di-upload atau
didaftarkan aja gitu mitranya ke koperasi. Nah, kemudian ini juga ada Sakti Multi Usaha. Ini merupakan platform digital untuk usaha retail ya, dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, kemudian penjualan dengan aplikasi POS atau point of sale, dan invoice. Nah, ketetapan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan. Nah, ini kalau Sakti Multi Usaha itu sudah terhubung juga dengan data anggotanya, sehingga apabila koperasinya itu memiliki usaha, itu dapat terintegrasi dengan anggotanya ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada Awan Sakti. Nah, ini merupakan layanan teknologi infrastruktur ya dan aplikasi cloud ya untuk koperasi dan UMKM. Nah, layanan ini juga meliputi email atau penyimpanan ya, drive penyimpanan online, online office, dan Awan Meet seperti layanan teleconference ya. Jadi Bapak dan Ibu koperasi apabila nanti ada acara dengan anggotanya melalui online, nah bisa digunakan aplikasi Meet Awan Saktinya gitu untuk melakukan pertemuan secara online. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba aplikasi dari Sakti, nah dapat mengakses link ini ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti kami akan membagikan juga di WhatsApp-nya ya untuk link dan aksesnya. Ini meliputi Sakti Online, Sakti Syariah, sama Laci. Nah, mungkin bisa di next ya. Nah, ini untuk aplikasi Lacinya, kami akan membagikan link dan aksesnya ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, kemudian ini ada tahapan implementasi Sakti. Nah, apabila koperasi Bapak dan Ibu ingin melakukan implementasi Sakti, itu yang pertama, Sakti melakukan setup aplikasi koperasi ya, sesuai koperasi masing-masing. Kemudian setelah melakukan setup, kemudian Sakti melakukan cek Sakti melakukan migrasi data. Nah, ini biasanya berupa Excel ya Bapak Ibu, di mana sebelumnya koperasi masih manual dalam catatannya. Nah, itu bisa melakukan migrasi data dari data manual ke aplikasi, termasuk dengan data anggota, data simpanan, data pinjaman, kemudian akun COA atau perkiraan. Nah, itu bisa dilakukan migrasi data. Kemudian yang ketiga, selanjutnya koperasi mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Sakti. Nah, biasanya pelatihan dilakukan secara online atau offline ya selama 3 hari. Nah, ini kami akan memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi Saktinya. Cek. Masuk? Masuk ya? Oke. Lanjut. Oke, kemudian setelah melakukan pelatihan, koperasi masih kami support secara online ya. Nah, apabila nanti staf koperasi masih merasa kesulitan atau ada pertanyaan seputar aplikasi Sakti, nah itu kami berikan support secara online, bisa lewat Zoom, kemudian WhatsApp, chat WhatsApp, atau Mbak Ismi putus-putus. Next. Halo, Mbak Ismi putus-putus. Tes. Oke.
Halo? Tes. Oke, dilanjut Mbak Ismi. Ya, Mungkin mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi gangguan sinyal ya. Sekarang udah lancar belum ya? Halo? udah lanjut Mbak Ismi. Mungkin videonya bisa di off dulu mungkin biar Oh, nggak ini ya. Oke. Oke. Silahkan Sekarang dilanjut. sudah lancar? Udah. Oke. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan atau ingin info lebih lanjut, bisa menghubungi kontak kami ya di sini, atau kontak yang menghubungi dan mengirim undangan ke perwakilan koperasi Bapak dan Ibu ya. Nah, kita ada 3 kantor yang ada di Probolinggo, ada di Bandung, sama di Bogor. Nah, ini kontak person kami, jadi bisa menghubungi via WhatsApp ya, atau bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp yang telah menghubungi Bapak dan Ibu ya, untuk mengumumkan undangan. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi, nah semoga koperasi di Indonesia ikut serta dalam ini ya, proses transformasi digital, sehingga koperasi-koperasi di Indonesia dapat mengubah pola bisnisnya menjadi digital dan dapat diikuti dengan baik dengan adanya transformasi digital ini ya, Bapak Ibu, dan juga tentunya didampingi oleh kami PT Sakti Kinerja Kolaborasi. Nah, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Mbak Ismi atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik tadi ya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kami akan tampilkan video dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh kami. Untuk pemutaran videonya bisa dibantu oleh Mas Rifki ya. Untuk tampilan videonya tidak muncul ya. Sudah muncul belum ya? Maaf. Ya, sudah. Oh, Bu ya. Rina. Aku taruh ya.
itu tadi merupakan video kegiatan dari kami ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo juga senantiasa berinovasi. Hal tersebut diwujudkan dengan hadirnya platform Laci. Untuk platform Laci sudah ada beberapa dari koperasi yang melakukan implementasi. Salah satunya adalah CU Mandiri dari Probolinggo. Berikut ini kami akan tampilkan video dari penerapan Laci di CU Mandiri. Aduh, panggilan alami bro. Apa bro? Lapar kan, sudah jam makan siang ki. Nanya makan apa ya? Nah, wih, aku dewe yo lagi mager, tur yo PPKM kan. Mesti tempat-tempat makan nggak menyediakan makan di tempat. Akhirnya dibungkus. Oh, iya, kan ono aplikasi Laci Mart. Apa itu? Bentar. Ajari bro. Iya bentar. Ini kalau mau pesen makanan, pesen apa aja, pesen barang kan bisa lewat aplikasi ini. Wah mantap itu. Nih. Komplit bro. Nih, Ada apa itu? macam-macam kok. Bakso, kupat tahu, ada batagor, terus rondo royal, rondo kemul, kue tio, nasi itu, goreng. kue tio aja. Hah? Aku kue tio aja. Kue tio. Oh. Terus pedes nggak? Enggak pedes. Nggak pedes. Oh gitu. Enggak pedes. Heeh. Enggak pakai sayur. Heeh. Enggak pakai seledri. Mm-mm. Sama enggak pakai kulit ayam. Oh, rewel amat. Pesan dewe lah. Iya. Tak pesen ke, tenang weh. Iya. Kue tio ya. Siap. Mbak, ini ada orderan masuk lagi nih. Minta tolong buat segera disiapin ya. Baik Bu, saya bikinkan orderannya. Oke. Wah, semenjak pakai aplikasi Laci Mart, orderannya semakin banyak ya Bu. Nah iya Mbak, aku tuh semenjak gabung aplikasi Laci Mart, tiap hari ada aja orderannya. Mudah sekali ya Bu, berarti sekarang. Iya dong, Laci Mart. Misi mas, dengan mas Keli mau atas pesanan nih. Mas, ini Oh, pesanannya. ya. Oh, kok cepet banget mas. Padahal orang numpak ambulan tuh. Ya, matur nuwun ya mas. Ya, sami-sami mas, monggo. Ya. Nah, ini teman-teman aplikasi Laci Mart. Aplikasi ini benar-benar membantu kita yang mager, males gerak, males keluar, tapi perut lapar. Bisa juga untuk belanja-belanja barang yang lain. Transaksinya mudah, bayarnya cepat karena pakai Saktilink. Tinggal tunggu di rumah, barang diantar. Pengen belanja? Pakai Laci Mart. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu sekalian video dari aplikasi Laci. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Putra Bayu Awangga dari Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama PT BSP. Pertanyaannya ada 5 ya. Yang pertama, apakah perlu server khusus untuk softwarenya? Lalu yang kedua, apakah ada biaya maintenance per bulan? Yang ketiga, berapa biaya awal yang kami harus keluarkan jika menggunakan software ini? 4, bisakah digunakan jika jenis koperasi bukan simpan pinjam saja, tapi lebih ke jasa, waserda, dan simpan pinjam? 5, untuk Saktilink sendiri berarti harus melakukan top up, dan apakah servernya harus hidup 24 jam? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Ibu Rina ya. Oke, baik Mbak Eno. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan tadi dari Bapak Putra Bayu dari Koperasi Kopkar ya ini, Kopkar Sejahtera Bersama PT BSP. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan ke-1 dan sampai dengan ke-3 ya. Saya akan jawab.
Jadi untuk aplikasi Sakti atau platform Sakti ini sudah ada di Cloud Server ya Pak ya. Jadi aplikasinya online dan ada di Cloud Server milik PT SKK. Nah, jadi koperasi tidak memerlukan lagi server di koperasinya ya. Jadi aplikasinya sudah ada di cloud. Dan tentunya untuk keamanan data dari koperasinya sendiri, ini tentunya aman ya, karena mungkin dari tadi yang dikatakan sama Mbak Ismi, kita udah ada 300 koperasi lebih yang sudah mengimplementasikan Sakti. Nah, jadi untuk aplikasi Saktinya nanti ada di cloud server. Jadi di cloud itu nanti masing-masing koperasi punya PM ya, PM sendiri. Nah, kemudian apakah ada biaya maintenance per bulan dan lain-lain. Jadi untuk bisa mengimplementasikan Sakti ini mungkin ada tiga biaya. Jadi ada biaya paket implementasi di awal 1 kali, kemudian ada biaya sewa cloud per bulan. Nah, itu nanti dihitung dari jumlah untuk spek cloud-nya ya, dihitung dari jumlah transaksi atau mungkin dari jumlah anggotanya. Nah, kemudian ada biaya admin Sakti-Link. Yang admin Sakti-Link yaitu untuk layanan anggota. Nah, nanti dikenakan per bulan juga berdasarkan sistem tier. Nanti dilihat dari jumlah akun pengguna Sakti-Link di koperasi itu sendiri. Nah, jadi untuk biayanya nanti apabila dari koperasi ada yang akan mengimplementasikan Sakti, kami dari SKK akan mengirimkan penawaran resminya ya, melalui email ataupun dari PIC koperasi masing-masing. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah bisa digunakan jika jenis koperasi bukan simpan pinjam, tapi lebih ke jasa, wasrda, atau mungkin KSU, misalkan seperti itu ya, atau ada jasa, ada koperasi konsumen atau produsen. Nah, tentu saja bisa menggunakan platform Sakti ini, karena selain untuk koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, ataupun misalkan ada usaha retailnya ya di koperasinya, tadi bisa menggunakan aplikasi SMU. Nah, aplikasi SMU ini terintegrasi untuk anggotanya dengan Sakti Cloud atau Sakti Online tadi, dan tentu juga dengan Sakti-Linknya. Jadi, apabila misalkan koperasi ada unit usaha selain simpan pinjam, nanti bisa pakai aplikasi penunjang lainnya yang tentunya terintegrasi juga ya dengan core systemnya atau tadi Sakti Online. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan yang Sakti-Link ya, yaitu layanan untuk anggota, apakah top up juga atau server harus hidup 24 jam. Nah, karena tadi servernya sudah di cloud server, jadi otomatis ini akan real time ya untuk Sakti-Linknya, 24 jam bisa diakses dan anggota bisa menggunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, itu seperti itu ya Mbak Eno yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Eno. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rina untuk untuk jawabannya ya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Angga dari KSU Karya Terpadu Syariah. Pertanyaannya, bagaimana dengan koperasi yang 60% anggotanya gaptek yang terdiri dari pedagang asongan, pedagang kecil, bakulan yang tidak mengerti sama sekali dengan teknologi? Solusinya apa yang bisa dilakukan? Bagaimana dengan kami yang sudah memakai aplikasi USI? Apakah aplikasi Sakti bisa dikombinasikan dengan aplikasi yang sudah ada? Untuk pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Mbak Ismi mungkin ya. Mbak Ismi, silakan. Cek. Ada? Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Angga ya, dari KSU Karya Terpadu Syariah. Nah, pertanyaannya, dengan adanya digitalisasi koperasi ini, saya rasa memang sangat penting. Tetapi bagaimana dengan koperasi yang 60% anggotanya yang gaptek, terus terdiri dari pedagang-pedagang asongan, pedagang kecil, kemudian bakulan ya, yang tidak mengerti sama sekali tentang teknologi. Nah, jawabannya, kita dilihat dari beberapa koperasi yang sudah menerapkan teknologi ini,
Nah, beberapa cara untuk mengatasi itu semua, biasanya seperti ini aja ya, CU Mandiri. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya tayangan videonya. Nah, itu kan merupakan yang di video itu merupakan anggota koperasi. Nah, beberapa dari mereka juga anggotanya ada yang tidak mengerti teknologi, bahkan di handphone pun tidak mengerti gitu bagaimana cara menginstal aplikasi gitu. Untuk menggunakan aplikasinya itu rata-rata juga tidak tahu. Tapi yang dilakukan oleh CU Mandiri dalam menerapkan teknologi ini yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada anggotanya, Bapak dan Ibu. Jadi koperasi itu giat melakukan kegiatan atau sosialisasi bagaimana nih cara menggunakan aplikasi, dimulai dari cara install, kemudian cara menggunakan, kemudian cara daftar gitu. Nah, itu biasanya koperasi melakukan sosialisasi baik itu online ya via Zoom meeting atau melalui secara langsung gitu acaranya. Nah, itu memang harus dilakukan sosialisasi terhadap anggota-anggotanya. Nah, jangan sampai anggota-anggotanya juga ketinggalan gitu. Koperasinya sudah maju gitu, tapi anggotanya masih ketinggalan gitu terhadap teknologi. Nah, kita membantu untuk anggotanya menghadapi transformasi digital ini dengan didukung oleh koperasinya dengan cara sosialisasi itu tadi. Nah, mungkin itu sih dari saya, mungkin ada tambahan juga dari Bu Rina ya. Mungkin kita mau tampilkan salah satu video ya, yang dia ada anggota dia pemain beca, dan kemudian masih bisa menggunakan teknologi digital. Mungkin Mas Kiki bisa bantu untuk tampilkan, bentar ya. Kita bisa tampilkan. Jadi nggak harus pakai Android ya, misalkan nggak harus dengan mobile banking, tapi karena tadi di awal dari pemaparan Mbak Ismi kita udah sediakan juga untuk pindal atau scan QR code ya. Nah ini untuk videonya, silakan. Nah, ini anggotanya masih bisa. Nah, ini sebagai panggil baca ya. Jadi dia tinggal sediain kalung scan QR code-nya. Kami belanja online melalui Objek Mandiri bekerja sama dengan Pak Becak dan juga Seleb. Ternyata luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Oh, sungguh luar biasa. Belanja nggak usah kemana-mana. Langsung pesan, nggak usah nunggu 1 jam, cepat sekali langsung diantar sama Pak Becak yang luar biasa ini. Dan bayarnya pakai Sakti-Link, nggak ribet, nggak repot. Terima kasih Objek Mandiri, Seleb, Pak. Oke, beres, aman. Iya. Nah, itu cuplikan video ya. Jadi nanti si Bapak becanya, nanti kan dari ongkos kirim untuk makanan tadi ya. Nah, nanti itu ada di Sakti-Linknya, nanti si Bapak becanya bisa datang ke koperasi. Tadi pendapatan saya hari ini ada berapa, nanti bisa hubungi pihak koperasi, misalkan dapat 50.000 nih. Nah, nanti dari 50.000 saya mau ambil misalkan 25.000, yang 25.000 saya mau tabungkan. Jadi si Bapak beca dari penghasilan 1 hari melalui koperasi dia tetap bisa menggunakan teknologi digital tadi. Nah, mungkin seperti itu ya gambarannya yang telah diaplikasikan di salah satu pengguna platform Sakti ini. Mungkin seperti itu Mbak Eno. Mau kembali lagi ke Mbak Eno. Terima kasih Mbak Ismi dan Ibu Rina untuk penjelasannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari
Ibu Yanti dari Koperasi Maju Wijaya. Untuk nama aplikasi koperasinya pakai nama Saktiling atau sesuai permintaan koperasi. Pertanyaannya sama dengan Ibu Nena dari TSP Sejahtera Abadi ya. Aplikasi yang digunakan apa pakai nama Sakti atau koperasinya? Ya, Mungkin oke, saya coba jawab ya, Mbak Eno. Nah, jadi untuk aplikasinya ini untuk yang core banking ya, nanti untuk internal koperasi atau pengelola koperasi nanti bisa ganti logo koperasi atau nama koperasi. Nah, kemudian untuk yang Saktiling ini nanti juga bisa diganti background-nya atau logonya namanya menjadi nama koperasi masing-masing ya. Jadi nanti yang tampil ketika di halaman login itu nama koperasinya sama logo koperasi atau bisa di custom mungkin ya sama koperasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah bisa minta tambahan fitur, menu, laporan, atau sesuai dengan yang disediakan? Nah, kebetulan memang di koperasi itu kebijakannya berbeda-beda ya. Kita untuk pengembangan core banking Sakti online ini sudah terupdate ya, tapi misalkan kalau ada koperasi yang mau modifikasi atau menambah fitur itu masih bisa. Jadi nanti bisa mengajukan kepada kami Sakti apakah seperti apa penambahannya atau modifikasi dari fitur yang sudah ada, nah itu masih bisa dikembangkan juga. Seperti itu. Bisa kami berikan lagi ke Mbak Eno. Terima kasih Bu Rina untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Rina untuk penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke Koperasi Simpan Pinjam Maju Wijaya ya. Apakah untuk gunakan aplikasi mobile anggota mesti juga gunakan aplikasi core system Sakti Online? Oke, saya coba jawab ya. Ini dari Koperasi Maju atau KSP Maju Wijaya ya. Nah, jadi apabila koperasinya sudah mempunyai core system sendiri, nah tapi mau memakai untuk Saktilingnya, nah itu bisa dengan API ya. Jadi nanti kita hubungkan API-nya ke core banking yang sudah ada di koperasinya. Nah, tetapi tentu juga dari pihak koperasinya harus ada tim khusus untuk nanti tim IT-nya mungkin ya, yang nanti untuk bisa maintenance dari API dari Saktiling ke core system-nya koperasi. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh timnya dari Sakti ya. Tapi tentunya ini bisa. Seperti itu Mbak Eno. Oke, terima kasih Bu Rina untuk penjelasannya. Selanjutnya ada dari Bapak Putu Oka, mohon agar materi dan video maaf Mbak Eno, ya? ada yang belum saya jelaskan ya. Ini ada yang terlewat. Apakah hanya bisa, apakah aplikasi mobilenya hanya terhubung dengan sistem core yang sudah ada? Ya itu mungkin sudah terjawab ya. Atau misalkan seperti ini, koperasi sudah ada core sistem tersendiri yang sudah tersedia di koperasinya, tapi mau pakai Saktiling. Nah, itu bisa saja. Jadi, bisa pakai Saktiling untuk tadi fitur-fitur yang pembelian dan pembayaran ataupun berbagi melalui kenalbank atau antar anggota. Jadi nanti bisa pakai Saktilingnya saja. Nah, untuk core sistemnya yang sudah ada bisa lanjut dipakai oleh koperasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Rina untuk penjelasannya ya. Untuk materi dan video nanti akan kami kirimkan ke peserta melalui chat WA ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menampilkan video aktivasi dari Saktiling. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Riki ya.
Sambil menunggu Mas Rifki untuk memulai videonya, saya akan umumkan pemenang pertanyaan terbaik ya. Pemenang pertanyaan terbaik itu dimenangkan oleh Bapak Putra Bayu Awangga dari Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama PT BSP. Selamat kepada Bapak Putra Bayu, nanti bisa melakukan aktivasi Saktiling karena saldonya akan masuk ke Saktiling. Nah, untuk videonya ya, Mbak Eno. Oke. Videonya sudah bisa diputarkan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi video dari aktivasi Saktiling ya. Untuk kegiatan hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa koperasi harus mampu bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam lingkungan yang dinamis. Bagaimana cara koperasi mampu bersaing dan bertransformasi? Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan menerapkan digitalisasi pada koperasinya. Kami Sakti juga bisa digunakan untuk unit usaha selain simpan pinjam. Aplikasi Sakti sendiri bisa di-custom sesuaikan dengan nama koperasi dan modifikasi sesuai kebutuhannya. Ini kami dari PT Sakti Kerja Kolaborasi juga terus berinovasi dari waktu ke waktu. Wujud dari inovasi yang kami lakukan adalah dengan menghadirkan beragam aplikasi dan layanan-layanan terbaik. Beberapa di antaranya adalah aplikasi Sikundo Sakti, Laci, Saktiling, MyCoop, Skasi, Awan Sakti, dan yang lainnya yang tadi sudah kita simak bersama. Sekian Bapak Ibu untuk acara workshop hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Jika Bapak dan Ibu berminat lebih lanjut untuk mengenal Sakti, untuk mencoba aplikasi dari Sakti, bisa langsung menghubungi kami di 0821 3804 1773 ataupun WA yang sebelumnya menghubungi Bapak dan Ibu. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore.